lagi ketemu sama siapa nih? Sama food vlogger Palu nih, YouTuber juga ya, sudah ya. Ini namanya Vianali. Food vlogger nih, dari tahun berapa sih jadi YouTuber? Sudah 4 tahun ya kayaknya. 4 tahun ya. Jadi gimana tuh awal mulanya bisa jadi YouTuber terus spesialis nih namanya food vlogger nih ya. Itu gimana sih ceritanya bisa jadi food vlogger? Ya, jadi food vlogger karena memang suka makan. Oh, suka makan tapi badannya bagus banget nih. Suka makan tapi aduh Ya. gimana dong ini? Ya, mungkin anugerah Oh, dari Sang Ilahi. ini aduh aku anugerahnya mana nih? Anugerahnya Mami lain mana kok kayaknya. beda nih? Anugerahnya beda nih. Maksudnya kayak food vlogger tapi wow itu ya. Maksudnya Ya. dari 2000 apa? 2020. 2020 ya. Oke. Terus food vlogger udah kemana aja tuh food vloggernya? Yang paling jauh itu sampai di Kepulauan Bacan, Wow, di mana tuh? Aku aja nggak tahu. Maluku Utara. Maluku Utara, wis mantep banget ya. Ya. Nih food vlogger, nih YouTuber asal Palu nih ya, dia sudah sampai di Maluku Utara. Wow, mantap banget. Di sana kemarin ada apa aja tuh? Kebetulan ada job, yaitu jadi host tol laut. Oh gitu. Nah, pas ke sana untuk pekerjaan itu, tapi dilengkapi sama tim multimedia Oh, gitu. yang sudah disediakan oleh pelabuhan sana ya. Jadi mereka lah yang membantu saya untuk nge-vlog Oh, juga. nge-vlog. Jadi sampai sambil Ternate. Oh gitu ya, asik dong gitu ya. Jadi apa namanya sambil jalan-jalan sambil Iya. konten juga ya, Iya. mantap banget. Nih kalau kan biasanya kan kalau misalnya kita sudah apa dari berapa tahun yang lalu sudah jadi konten kreator ya di YouTube untuk food vloggernya, kira-kira nih pengalaman emosional apa nih yang dirasakan atau yang dialami Ya. apa selama menjadi YouTuber nih? Jadi YouTuber ya. Ini saya potong dulu. Ini termasuk sudah senior ya nih. Aduh, suhu. Ini aku. Ini dia menceritakan dulu nih gimana nih. Karena pengalaman-pengalaman ini harus kita dengar dulu nih di mana. Ya. Jadi saya kenapa jadi food vlogger juga. Sebelum saya memulai jadi YouTubers dan memilih jalur food vlogger. Ya karena saya dari masih mulai kuliah ya. Kuliah itu memang harus cari uang sendiri. Oh gitu. Karena orang tua saya itu istilahnya single parent. Mama itu bilang gini, kamu tak usah kuliah lah gitu kan. Kamu langsung kerja gitu kan. Jadi tapi saya ini orangnya masa sih orang tua saya tidak kuliah, terus anaknya juga tidak kuliah gitu kan. Saya mau lebih maju gitu. Jadi saya harus kuliah. Kemudian saya ambillah kuliah malam. Jadi saya bisa kerja pagi. Waktu itu masih part time. Nah, kemudian saya harus belajar cari duit. Disitulah saya kadang-kadang saya sering kelaparan, kehausan. Karena saking hematnya juga ya, mau menabung untuk dari tempat kerja saya jalan kaki ke kampus kayak gitulah. Saya sering kelaparan, guys. Berat banget ya. Iya, jadi apa ya? Kecintaan saya akan makan itu mungkin dari dasar sering kelaparan ya, kayak gitu. Nah, saya memilih food vlogger. Sebelum saya jadi food vlogger itu ada beberapa orang yang sering tawarkan saya waktu itu masih di Facebook ya. Mereka bilang jatuh serius air tidak tetap standby. Gak apa-apa. Jadi karena sudah ini banget ya, sudah sedih ya, jadi kayak ini sampai cabut aja kayaknya. Serius ini jatuh. Oke sip. Lanjut. Belum menangis ini guys. Iya. Ya, tisu dong. Jadi kemudian sering ada yang kasih makanan. Saya bersyukur sekali ya kasih makanan. Terus mereka padahal saya bukan siapa-siapa gitu, kasih makanan. Jadi saya bantu promosikan gitu. Bantu promosikan ini kalau kamu mau ini, kamu bisa dapatnya di sini gitu kata. Akhirnya ada yang lirik nih.
salah satu dari food vlogger, istilahnya sudah food vlogger Indonesia Iya. lah, besar ya. Dia bilang kamu mendingan jadi YouTuber terus food vlogger juga gitu kan. Saya bilang, bisa Kak? Dia bilang, iya, kamu kan lumayan percaya diri. Saya bilang, siapa bilang saya Secara percaya yang diri? ajak ini sudah besar ya, Iya, YouTuber senior besar. lah, Ya, gitu kan. Cobalah kamu bikin konten, terus gimana-gimana nanti saya ajak kamu ke konten saya. Jadi mulailah saya bikin 1-2 konten dan akhirnya diajaklah ke YouTube beliau gitu. Dan akhirnya keterusan jadi food Oh, vlogger. sampai sekarang. Iya. Ya. gitu. Terus nih kan sebelum kita ketemu nih saya kan Mami kan ada scroll juga nih, buka nih, lihat-lihat gini kan. Tapi sudah 3 bulan nih nggak aktif nih. Kenapa? Iya, saya Boleh diceritain nggak? ya terakhir pengalaman yang paling ya sedih juga. Katanya touch up dulu katanya. Iya, kayaknya deh. Touch up dulu ya guys. Soalnya ini jatuh, serius. Ini pengaruh sedih ya, pengaruh sedih. Mendingan saya cabut deh. Ya gitu deh. Oke. Mantap. Iya, Terus lanjut. keringatan ini kayaknya. Oke. Nah, jadi mulai di mana tadi? Pas ini dipanggil tadi, terus buat buat konten sendiri. Ya 3 bulan itu kan. Oh, yang 3 bulan. Ya, Kenapa terakhir saya kosong? buat konten mini ya sekarang. Konten mini. Konten mini maksudnya kayak gimana tuh Jadi konten mini? makannya mini-mini aja, nggak usah makan sampai habis. Oh, jadi kayak hanya cuman untuk depannya dong. promosi, iya. Oh gitu. Jadi kayak untuk yang open endorse gitu makannya cuman dikit gitu. Iya. Oh gitu. Jadi Karena nggak saya sampai mau selesai. ubah konsep, lebih banyak kayaknya orang nonton nggak bosan terlalu kalau bosan. 1 menit. Ya. Oh iya benar, kayak Jadi lebih ke sampai arah habis gitu. promosi. Gitu. Heeh. Jadi kalau misalnya kayak sampai habis tuh kan biasa orang kayak ngeliat apa nih. Iya. Soalnya gini ya, nih maaf dulu nih. Soalnya ada beberapa yang saya nonton karena Kavian Dali ini nyentrik banget nih, sambil Iya. konten, dia sambil cosplay, apa sih namanya? Jadi Cosplay. tampilan saya ala-ala apa ya? Jadi Sailor Moon gitu. makanya saya bilang gini, aduh, ini makanannya nggak kelihatan, makannya emang konsepnya kayak gitu, makanannya nggak terlalu nggak terlalu difokus, atau emang ambil Sebenarnya makanannya fokus ya. Nah, Cuma orang yang sama eye kayak catching toh otomatis eye catching. kan duluan gitu. kan dilihat ya kan, Iya, soalnya orangnya yang dilihat. Oh, makanya saya bilang bukan Makanannya berarti jadi- makan orang. Makanannya jadi tidak kelihatan Gitu ya. Oke, mantep banget. Makanya saya lihat gini, kok jadi bener juga. Jadi kayak ini kita Iya. gagal fokus. Kita langsung lihat nyentriknya ya, karena beberapa yang review makanan tuh kan kayak nggak terlalu ini ya, namanya kan ibaratnya kayak makan gitu ya, nggak mesti nyentrik ya. Kalau Kavianelli ini dia nyentrik banget nih, jadi Styleco ya. tuh yang belum tahu tuh bisa lihat langsung di YouTube-nya tuh Vianali tuh. Jadi ada beberapa YouTube-nya itu videonya tuh yang dia cosplay di situ. Cosplay bukan cosplay. Maaf, aku kan nggak tahu. Saya Jangan kira marah. Coldplay. Iya. Jadi kita sambil makan nih guys. Jadi Iya. nih mumpung nih food vlogger nih, kita mau coba takoyaki nih di sini. Ini enak banget di sini. Cara nih. reviewnya ya. Cara reviewnya kalau kayak macam kayak gini nih gimana? Ya, kayak gini ya. Takoyaki, Hmm. kalian tidak perlu ke Jepang. Hmm. Untuk dapat takoyaki yang enak, ini Vianali sudah berapa kali coba ya di tempat ini. Ada di sini ya. Ini di mana sih ini namanya? Teras Cafe. Oh, Teras Cafe nih enak banget. Ini Teras Cafe nih kalau di Palu di Jalan Tamrin, Tamrin. enak banget nih. Oke. Ini saya Mami Vero baru pertama kali kemari, jadi mau rasa juga nih ya. Oke, kita mau Yang coba. penonton, jangan cuma nonton, langsung ke sini. Langsung. Ini percuma sebenarnya matanya Cipit ya. Enak. Mainkan ini sumpit susah kayak. Ya, jadi kayak gini ya, guys. Ini nikmat sekali. Pas dimakan itu langsung pecah di mulut gitu. Mantap. Ya kan? Kalau dia makan gini kan saya jadi nggak lihat makanan, saya lihat dia gitu. Terlalu cantik.
Hauce. Hauce, weh mantap, dapat bahasa lagi. Hauce. Hauce nih. Enak. Mantap. Terus gini ya, pernah nggak kayak merasa kayak aduh saya capek sekali, tapi harus tuntutan kan namanya kita kalau sudah menjadi apa konten kreator ya, Harus kayak rutin. harus begitu. Pernah nggak kayak aduh sesuatu mau sesuatu pernah nggak merasa menyerah gitu? Ya, kalau perasaan itu pasti ada. Cuman kita tetap harus cari ide. Gimana ya? Kalau kenapa saya nggak bikin konten panjang lagi? Pertama itu orang bosan kalau terlalu panjang. Sedangkan saya orangnya makannya lama. Ya, bisa 45 menit sampai sejam. Nah, untuk meng-cut itu, kalau kita pemakan pedis ya, itu mungkin kita tunggu sampai selesai pedis. Kalau pemakan pedis itu fatal sebenarnya kalau di-cut. Jadi harus makan terus gitu ya. Nah, kalau 1 jam saya bikin konten gimana? Karena di situ sensasinya ya, pedesnya itu ya ditunjukkan. Terus ya. kedua, pengalaman saya yang terakhir itu ada orang DM saya untuk datang ke warungnya. Boleh dong review makanan saya, gini-gini kan. Akhirnya saya ke sana. Saya bilang saya ajak tim ya beberapa tiktokers apa gitu kan. Oh iya silakan dengan senang hati. Begitu sampai sana, dia keluarkan makanan terbaiknya, ujungnya minta bayar. Ini aku merinding. Masalahnya dia panggil endorse tapi ini nggak bener nih. Apa enggak ada banyak malah warung kecil-kecil ya, Mami. Itu warung-warung kecil-kecil itu malah yang mereka kayak menghargai kita. Iya benar-benar. Maksudnya kayak gini, kita sudah undang, istilahnya ya bukan rugi sekali sih. Wah, memang sudah waktunya kita lagi mau promosi ya udah dikeluarin semua gitu. Jadi ada dua konsep kalau mau datang ke sebuah warung atau resto atau kafe. Memang saya yang hubungi dia, maka saya bayar. Karena saya hubungi kan. Iya benar. Saya yang mau keluar duit ini mau beli makanannya untuk bikin konten saya. Tapi ini diundang. Dan sudah ada persetujuan, oh iya pakai panggil sama bintang tamunya juga kan. Tapi akhirnya dia yang mengeluarkan semua menu terbaik. Untunglah waktu itu saya Mami ada uang. Kalau saya nggak ada duit. Kacau lo mantap-mantap DP nama ini. Jadi beberapa kondisi kadang-kadang saya nggak punya duit Mami. Jadi sedangkan kita harus membuat konten. Betul. Saya juga tidak bisa berharap terus orang endorse gitu. Harus menunggu endorse baru bikin konten. Iya, benar. Nah kalau tidak ada gimana? Berarti saya stuck. Sedangkan kalau stuck itu fatal sekali sebenarnya kan. Memang kosong kan harus minimal 1 minggu. Sudah paling tidak bagus satu kali ya. Iya. Sebenarnya 1 minggu 2-3 kali. Sudah paling ini ya. Iya. Jadi akhirnya saya putuskan lah kalau memang saya nggak punya duit lebih, saya bukan seorang food vlogger yang kaya raya gitu kan. Jadi mendingan lah saya yang mini-mini aja gitu. Jadi lebih ke kontennya, videonya yang kalau memang makan reviewnya yang cuman kayak depan nggak selesai juga nggak apa-apa, yang penting sudah review depannya gitu ya, nggak sampai habis makanannya. Menu 1 kali, ini 1 kali kayak gitu. Berarti itu pengalaman yang terburuk juga dong selama jadi konten kreator untuk YouTuber ya. Aduh nih bagi yang mau endorse juga sebenarnya nggak boleh gitu ya, jadi harus ada pembicaraan di depan ya. Jadi kalau banyak loh endorse itu nggak perlu bayar. Cuman kalau mereka udah panggil, istilah sediakanlah menu kan kalian kita bantu promosi. Jadi semua dibayar atau hanya semua? Hampir 400.000. Ya ampun. Jadi kita pikir karena kita di endorse kita dipanggil ya udah kita makan. Aduh jadi nggak enak dong kita makan. Padahal 1 meja loh. Waduh. Kalau gitu kan saya bisa pilih aja kan. Kalau memang saya mau bayar. Ngapain? Jadi kayak gini loh. Sudah kita review, kita juga yang bayar, rugi di kita gitu. Karena mungkin juga ini pengalaman siapa tahu kita lagi endorse belum tentu makanan enak tapi berusaha bilang enak, itu pernah nggak gitu? Iya banyak sih. Jadi kayak enak loh ini padahal aduh kayak gini. Jadi kayak cuma saya beberapa kalau misalnya saya review kalau nggak enak saya paling biasa aja.
Ini oh mungkin ini kurang pedis sih. Ah, Ini ya. oh ini Vianali suka ya kurang suka yang manis. Gitu. Kayak gitu. Soalnya Jadi bahasanya aja. soalnya kan kalau kayak kita tuh jadi apa yang saya ini ya, apa yang saya tahu kalau menjadi food vlogger itu kan ada beberapa faktor. Ya, misalnya kayak dari rasa, tekstur, harga, terus dari apa namanya lokasi, pelayanan. Nah, kalau dari saya ini ke Viana itu lebih cuman kayak rasa sama tekstur, kayak sama Iya. harga gitu ya. Emang emang dia kalau kayak konsepnya gitu ada yang dibilang dari yang endorse itu bilang nggak usah bilang harga atau apa atau gimana? Enggak rata-rata semua mau Semua bilang ya. dikasih kasih tahu harganya. Gitu. Karena memang beberapa netizen yang masuk di komentar pasti minta, Berapa di tolong mana? dong tinggalkan keterangan harga, terus alamatnya. Gitu. Memang pada dasarnya bikin konten itu bukan cuma untuk gaya-gayaan atau sekedar mau kasih tunjuk jago saya pintar makan pedis. Enggak. Bukan. Karena memang intinya saya mau bantu promosi. Promosi. Jadi Kak Vianali ini juga selain apa namanya konten mini-mini tadi buka endorse juga ya gitu ya. Iya, bukan cuma makanan. Oh gitu. Oh makanya saya bilang kok Produk jadi jasa. jadi banyak ini ya, jadi banyak apa yang endorse itu bukan cuma yang untuk makanan ya. Iya. Jadi kalau misalnya untuk kayak gitu memperluas ini juga ya sebenarnya ya untuk konten kreatornya. Iya. Jadi tapi mundur nggak jadi youtuber food vloggernya itu? Enggak. Atau sembari? Soalnya nanti Sambil. soalnya kan nanti kalau dilihat dia ini food vlogger tapi sudah konten-konten lain gimana nih? Ada Sambil rasa jalan-jalan sambil makan. Oh gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang endorse baju, saya pakai sambil ngonten. Oh gitu. Terus di keterangannya aja tulis ini Baju yang saya wardrobe-nya pakai. by ini Gitu. kayak gitu. Apa pengalaman yang paling menyenangkan itu selama jadi food vlogger apa? Saya bisa makan makanan yang saya nggak bisa jangkau. Oh gitu. Jadi kalau hari-hari ya belum tentu saya bisa beli. Oh gitu. Gitu. Wih, mantep banget Jadi nih. saya bersyukur sekali ya dari situ. Ya, jadi kita tuh harus banyak bersyukur ya. Jadi kalau misalnya kita itu ingin makan apa aja gitu, Bisa tapi beli, kalau bersyukurlah. tapi kalau kita nggak punya duit, kan kayak gimana itu. Jadi kayak kita berusaha untuk bagaimana caranya kita bisa dapatkan uang secara halal, kita bisa makan dengan tenang ya. Jadi menjadi daging kalau kita Ya. makan. Wih, mantap Betul. sekali. Tapi kalau kegiatan sehari-hari ngapain aja? Di Atau rumah, konten jahit-jahit, Oh. bikin kerajinan Oh tangan, gitu. atau tidak ya promosi-promosi produk apa yang Produk saya mau gitu ya. pengen jual, kayak gitu. Kalau IG-nya masih aktif kan di Viana Lee ya itu IG-nya Viana Lee ya sebutannya Viana Lee. Terus ini apa namanya kalau misalnya kan namanya juga kalau sudah ada anak kan kita tinggal kan sudah mengerti dong kayak tadi sudah mengerti oh mamanya lagi ini sudah aman ya. Udah beres itu. Terus kayak gini kalau misalnya kalau kayak endorse kan itu dia kayak ada apa namanya apa perjanjian gitu ya. Kalau misalnya dia saya mau endorse-nya gini jangan ambil endorse lain tuh gimana? Oh itu kontrak ya? Jarang. Belum ada. Jadi cuman endorse sekali visit gitu. Iya. Oh sekali visit. Jadi belum ada yang langsung Belum yang ada kayak yang kontrak langsung itu ya. Baik. Nah ini apa namanya agak menyimpang nih. Kemarin sempat nonton nggak podcast saya sebelumnya yang tentang arisan-arisan tuh? Iya. Nah, akan menyimpang nih. Jadi teman-teman pada ingin bahas-bahas terus. Nah, sebagai influencer, nih kita kan banyak dilihat orang tuh. Kak Vianeli pernah nggak mengalami kerugian investasi atau arisan yang itu nggak pernah? Kalau arisan pernah, tapi investasi pernah. Pernah. Investasi apa tuh? Kalau nggak salah dulu itu yang namanya Triple M. Oh, Triple M. Itu sampai harus jual mobil. Oh. Karena ada teman yang ngajak. numpang dananya. Numpang dananya, tapi kita sampai tiba-tiba ditutup kan oleh pemerintah dan kita jual mobil untuk kembalikan minimal modal. Padahal cuma numpang nama doang.
Jadi dia Astaga, rugi. Itu nitip kan kerugian. nitip uang gitu. Aduh, nah kayak macam saya bilang apa banyak yang sudah kasus-kasus sekarang yang beredar ini, makanya saya selalu ingatkan sama yang kayak influencer gitu, ingatkan maksudnya begini, karena kalau kita misalnya jadi public figure ya, misalnya kayak gitu, kita tuh harus berikan contoh, maksudnya jangan sampai terjerumus nih Mas, banyak usaha-usaha lain yang Iya. dilakukan ya, jangan sampai kita tuh kayak terjerumus di arisan-arisan begitu. Arisan, investasi bodong. Ya gitu, wah mantap sekali nih. Jadi nih kembali lagi ke YouTuber nih. Ya. Apa kira-kira harapan Kak Fianeli untuk ke depan nih jadi YouTuber? Kira-kira yang kayak, aduh apa ya, saya pengen ini, saya pengen, tapi yang kayak belum kesampaian tuh kira-kira apa? Yang belum kesampaian ya, saya pengen bisa bikin konten dan saya mampu bayar. Wah, Ya, selama ini belum sampai segitu. kira-kira konten apa yang pengen kayak mau dalam waktu dekat ini? Kayak pengen buat konten mau makan tapi kayak aduh sampai nanti deh di budgetnya atau apa kayak gitu. Saya pengen sih makan makanan yang unik-unik. Kayak Yang gimana tuh? mungkin masa kecil saya suka makan itu. Apa Kamu sih? tahu nggak undur-undur laut? Undur-undur tuh kayak Kalau gimana di sih? Luwuk Undur-undur? itu, Tahu di nggak? Luwuk Undur, hah? Undur-undur ini? kayak Bia-bia sih, biak-biak. bia-bia. Oh, bia-bia. Kayak biak-biak tapi kayak kutu besar itu. Yang kayak dicungkil sama ini. Cangkangnya nggak keras. Aduh, yang mana tuh bia? Pokoknya nggak undur-undur laut. Jadi Oh, kalau di mana di tuh makannya? Jawa atau Palu bilang Oh, yang undur-undur. dalam tanah. Oh iya. Iya, Duh, yang susah banget. kalau kita tangkap itu di antara air sama pasirnya. Oh Itu iya, dia betul. lompat gitu. Oh, Nah, itu iya, masa pengen kecil banget. saya itu Pengen. iya sudah sering makan itu kan dulu masih kecil, tapi ini Pengen. sudah dari berapa tahun udah Kayaknya sudah setengah nggak ada abad. sekarang, sudah langka kayaknya. Iya, udah langka. Nah. Tapi ada loh di toko-toko online. Rupanya toko- ada, oh, dibikin peye, digoreng tepung, Oh, ada. Ya rencananya suka review makan-makanan Oh, yang gitu unik-unik nih. kayak gitu. Kalau ada yang dengar nih, kalau mau di-review nih, apa tadi namanya? Undur-undur laut, Undur-undur laut nih. Langsung aja aku udah jadi ketelan ludah juga kan. ulat sagu. Aduh, nggak berani. Jadi yang Ulat unik-unik sagu kayak mana? Ya gitu. unik-unik gitu, yang aneh-aneh gitu ya. Yang sampai kayak makan nggak bisa ketelan gitu ya. Kayak aduh, horor. Horor, guys. Horor. Atau tidak nge-review makanan-makanan viral. Kayak makanan viral misalnya kayak apa? lagi viral di Kira-kira di TikTok. Palu lagi apa nih sekarang viral? Apa ya? Anu ya? Apa nih? Kromboloni ya? Apa nih? Yang lagi viral apa nih? Silakan komen-komen nanti Kayak yang lagi viral. kromboloni ya. Gitu ya. Oke. Nih, kira-kira Kak Fianeli nih kalau sama Mami nih, kapan nih bisa review Oke. bareng nih? Nanti. Oke, kita mau review nih, makan bareng ya sama Kak Fianeli ya. Nanti ya, kita makan terserah dia. Mami yang traktir. Oke, mantap. Thank you. Oke, jadi nih ya, untuk Kak Fianeli semangat terus untuk jadi YouTubernya. Amin. Dukung juga Mami Vero yang lagi baru mulai ya. Jadi senior dukung juniornya. Kalau di konten kreator tuh kayaknya nggak ada yang namanya senior. Oh, junior ya. Tapi kita juga kan Yang maksudnya dia punya, pengalamannya. setiap gitu. orang itu punya kreativitas Oh gitu. masing-masing. Iya, oke. Terima kasih. Jadi kalian yang belum nonton video TikTok video YouTube dari Kak Fianeli, bisa nonton di Fianeli. Tuh, bisa subscribe juga. Terus jangan lupa subscribe podcast Mami Vero. Oke? Terima kasih untuk waktunya Kak Fianeli. Terima kasih. Semangat terus ya. Dan sampai jumpa buat kalian. Sehat selalu, pertemukan kita di video selanjutnya. Bye-bye.